Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di acara kita, yaitu POMED, Podcast Mahasiswa Dema Darun Najah, yang mana pada malam ini kita akan membahas banyak tentang hari pertama kuliah. Itu sudah ada niat baru atau belum, gitu kan? Dan kembali lagi bersama kita sekarang pada malam ini saudara kita, teman kita semua, yaitu Muhammad Husnul Khuluki, yang mana dia juga sebagai ketua Dema di Sekolah Tinggi Agama Islam, Ekonomi Islam, betul lah? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih, ya. Bro Agan. Iya. Jadi mungkin sebelum kita mulai lebih jauh lagi, mungkin kita lebih karena tidak kenal maka kata sayang nih Bro Agan. Tapi ya, kalau saya sendiri belum kenal saja sudah sayang. Aduh. Karena emang kalau misalnya sini kan kita ada cahaya, jadi kelihatan glowing gitu sih. Jadi ini gampang sayang gitu. Oke, teman-teman semuanya, hai, nama Aneh Husnul Khuluki. Ya alhamdulillah juga kan seperti yang kita tahu bersama bahwa sekolah tinggi Darun Najah itu ada dua, terutama di Jakarta. Betul. Yang pertama itu atas lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, dan lembaga kedua itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darun Najah. Dan Aneh Husnul Khuluki itu perwakilan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Dema yang STI-nya yang ekonomi. Dan Bro Agan ini ketua dari Dema yang STAIDA-nya. Alhamdulillah. Jadi mungkin malam ini bisa jadi kita bilang apa ya? Limited edition kali ya? Ya Bro ya. Jadi kayak karena mungkin salah satu konten kolaborasi antara Dema, STIE, Ekonomi dan juga STAIDA yang Islamnya. Tapi dengar-dengar nih, ente ini termasuk anak-anak ngabers ya, anak eroks ya. Astagfirullahaladzim. Iya, soalnya ngabers ini, aerok ini udah ada di Jakarta di mana-mana. Enggak. Ya setidaknya mungkin bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih. Nah, kok bisa? Soalnya gimana Bro ya? Soalnya alhamdulillah knalpot kita masih standaran. Ya, kita belum ganti knalpot. Ya, kalau mungkin yang kalau dibilang ngabers itu yang udah knalpotnya ganti, yang udah rese mungkin kan. Tapi kenapa anak mahasiswa khususnya di Jakarta lebih milih motor-motor metik ya? Oh, itu sebenarnya suatu hal yang signifikan dan hal yang jelas sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari lingkup sekitar, environment kita tinggal di Jakarta, yang dimana yang konotasinya ibu kota ya. Bahkan yang kalau kota-kota biasa aja kayak Surabaya, terus juga Malang, Yogyakarta, yang mana dengan mengatasnamakan kota itu kan penduduknya tuh cukup padat ya. Apalagi yang kita omongin sekarang ini Jakarta, Bro. Jadi ibu kota Jakarta di mana salah satu dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia loh. Salah satu dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Nah, maka dari itu juga yang jelas jalanan juga akan lebih padat, lebih ramai, dan mungkin trafficnya juga akan lebih jam gitu. Dan kenapa banyak pemuda-pemuda sekarang nih yang pakai motor metik lebih memilih motor metik? Nah, tentu saja karena kemudahan mereka dalam membawa. Karena kalau misalnya pakai motor kopling itu capek banget Bro, parah, capek banget. Itu lampu merah kalau dihitung nih dari sini misalkan nyampe ke Jakarta Barat aja ke Serengseng itu hampir 15 sampai 25 lampu merah kali. Betul. Belum ditambah ada abang-abang parkiran minta recehnya. Harus pegang kopling itu ketika macet itu pegel banget. Capek gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi yang bikin saya menggelitik itu ngabers. Kalau ilmu balago ada kata-kata buak itu kan di kuping itu terasa gimana gitu ya. Ngabers. Kalau ngabers ini menggelitik bagi saya. Maksudnya ngabers itu iya ngabers. Pertama ini dia asal katanya dulu kali ya. Nah, kenapa sih ada kata ngaps? Nah, ngap itu sebenarnya konotasi dari kata kilap. Nah, kilap itu apa? Coba teman-teman kalau kita eja lagi, kilap itu KILAB. Nah, itu kalau misalnya kita baca terbalik, BAILEK, balik. Berarti kalau ngap, kalau digalip, bang. Jadi kayak bisa dibilang abang-abangnya jalanan di Jakarta yang megang jalanan. Nah, kenapa rata-rata ngabers itu dibilang kenapa ngabers itu ngabers? Kenapa ngabers itu ngabers? Paham kan maksudnya gimana? Ya karena seakan-akan mereka ini punya jalan. Buset tuh knalpot berisik banget, Bro. Berisik banget. Benar. Terus gua kan cuma masalah suara doang nih ya. Bahkan cara mereka mengendarai juga seakan mereka punya jalan. Asal slip kanan, asal slip kiri, nggak ngeliat sen. Bahkan kadang-kadang teman-teman anak riders nih yang mau motor ya, tapi yang cus yang ngabers doang nih ya. Maksudnya yang konotasinya negatif nih. Dan kalau riders kan banyak tuh, ada yang masih normal-normal aja. Nah, ini yang ngabers ini gitu, bahkan sampai sennya udah nggak ada. Knalpotnya ganti knalpot racing. Walaupun motor metik knalpotnya racing, itu berisik banget. Belum lagi spakbornya dipotong. Mungkin itu
sih kenapa dibilang Oke, knalpot buat racing? teman-teman ya ini dengerin nih yang kita lagi lab. Jadi kalian yang motor matic tapi knalpotnya racing itu mengganggu masyarakat. Ya maaf saja ini. Saya sebagai masyarakat di Jakarta sangat terganggu. Ya kan? Saya jujur itu kalau motor matic yang pakai knalpot racing itu kan kayak seperti maksudnya itu motor matic itu sudah indah gitu loh. Knalpotnya sudah standar, Sudah sesuai. Ternyata ketika dipasangin knalpotnya racing itu kayak kalau bisa saya bilang dia ini harimau betina ya kan, tapi suaranya itu Udah kayak singa jantan. singa jantan. Kalau kayak artis-artis siapa itu yang mana? dia itu cewek dari apa? Cowok terus jadi cewek. Oh, cewek. ini Muhammad Fatah, Lucinta Luna maksudnya. Cinta Luna. Ya kan? Jadi kita menyamakan konotasi antara Iya. yang motor matic knalpot racing dengan seorang pria yang berubah jadi wanita gitu, Iya. memaksakan kehendak ya. Karena kan mungkin karena fungsi knalpot itu sendiri kan mengeluarkan emisi karbon, ya enggak? Ya cuman ya udah buat keluarin kotoran doang motor, tapi sekarang buat pamer buat flexing kali ya. Iya, itu sangat mengganggu gitu kan. Oke, Tapi di Brogan nih sebenarnya agak bingung nih. Aneh pertama kali bingung kenapa kok tiba-tiba pembuka kita ngomongin ngabers nih. karena saya ini juga kan anak motor. Rider juga ternyata. Rider. Saya pernah motor saya itu motor aneh itu CB. Oh, ini kelas anak klasik ya. Anak klasik. Nah, ya bukan saya ngejek ngabers, enggak. Kalau anak klasik itu santai dan sebagainya kan. Iya, Yang penting yaudah itu saya pengen tahu aja sih, aneh tuh pengen tahu ngabers. Kan Aerox itu kan matic tapi gede dia kan. Jadi kalau Ya, saya lihat aneh juga sih. Ya Iya. model-model 110 cc sih ceritanya. Iya benar sih. Mungkin kesannya yang punya rata-rata memilih motor matic Aerox nih, mereka mau keren, mau dibilang oke, cuman masalahnya mereka nggak mau capek. Oh. Iya bener capek jelas. Ya sih, keren sih. Untuk bodinya itu mulus. Ya kan, kayak banteng ya. Kayak banteng. Saya suka itu Aerox. Oke, anak teman-teman, kita kembali aja ke pembahasan kita malam ini ya. Malam ini kita akan bahas di perkuliahan. Iya kan? Staida sama STIE kan pembahasan mata kuliahnya beda. Kalau Staida kan ada MPI di situ, ada HKI, ada PAUD, ya kan, bahas-bahas tentang ya bagaimana caranya jadi kepala sekolah deh. Kalau HKI bagaimana cara jadi penghulu kali ya. Iya benar. Kalau PAUD bagaimana mendidik seorang anak gitu kan. Oh, Susah berarti itu. MPI itu mendidik menjadi seorang kepala sekolah karena MPI manajemen pendidikan Islam. Berarti mendidik para generasi pendidikan ya. Betul. Kalau yang kedua menjadi penghulu karena HKI singkat dari hukum kekeluargaan Islam. Dan yang terakhir PAUD. Apa coba? pendidikan Islam anak usia dini. Oke. Makanya mereka lebih mengenal lebih dekat sama anak-anak usia dini. Nah, ngomongin STIE, pertanyaan yang paling bukan, yang langsung terbenak di dalam otak aneh itu adalah ekonomi kan ya. Iya jelas. Nah, ekonomi kan di Indonesia kan lagi turun bahkan, ya kan, masalah duit dan sebagainya. Ngomongin tentang duit ini, temannya duit ada namanya emas atau berlian deh. Yang saya ingin tanya nih, kenapa emas dan berlian itu nilainya tinggi? Padahal nggak diapa-apain, cuma jadi aksesoris doang kan? Iya, Kalau dibandingin saya disuruh Secara- pakai emas atau pakai jam Al Fajar sekarang, pakai jam Al Fajar lebih keren. secara dibanding fungsional emas. juga lebih berguna ya. Iya betul. Kalau coba Jadi gimana? mungkin bisa kalau lihat dari emang kalau bisa kita melihat dari sudut pandang fungsional misalkan Iya. kita menggunakan karena contoh besi, aluminium, terus lain sebagainya itu kan lebih berguna ya. Iya betul. Terus juga kalau misalnya contoh polikarbonat dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih untuk perbandingan harga dan value-nya itu lebih tinggi emas dan berlian? atau berlian. Nah sebenarnya kalau itu ada dua sudut pandang sebenarnya. Oke. Mungkin kita bisa ngambil yang pertama itu sudut pandang secara ekonomi. Nah kita sih semua ini di dalam ekonomi itu pasti pernah dan sering mendengar namanya supply dan demand. Nah supply dan demand itu apa? Supply dan demand itu kayak berapa jumlah barang yang dibutuhkan dan berapa jumlah barang yang tersedia. Contoh kecilnya seperti ini. Pada awal pandemi 2020 kemarin, Maret misalkan, harga masker melonjak naik ya nggak?
Bear Brand, hand sanitizer segala macamnya. Iya. Karena dengan jumlah yang ada itu pertama jumlahnya terbatas, namun orang yang membutuhkan itu sangat banyak. Nah, jadi karena yang butuh banyak, mereka bakal rela mengorbankan uang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan tersisa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat di situ itu namanya sistem supply dan demand. Nah, hukum itu juga berguna di seluruh bentuk benda yang ada di dunia, termasuk emas dan berlian. Karena kalau misalnya dihitung jumlah berlian emas yang tersebar di dunia, ya maksudnya sekarang udah ada ya bentuk fisiknya, bukan yang dalam bumi nih yang udah diambil tuh. Itu mungkin jika kita kalkulasikan itu nggak sebanyak uang kertas yang ada, nggak sebanyak pakaian yang kita pakai, dan sebanyak besi yang ada. Karena kan, jadi ya sebabnya itu yang pertama itu emas dari supply itu dan demand. sedikit di dunia ini yang sudah ada berlian, tapi masyarakat yang ada banyak yang ingin membutuhkan, banyak yang menginginkannya. Nah, bahkan kalau kita beli emas itu setiap tahun atau setiap bulan lah ya, itu harganya pasti naik ya. Iya dan enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya dipastikan naik itu mungkin lebih di tahap dari tahun ke tahun. Karena kalau bulan ke bulan kadang harganya naik, kadang harga tergantung supply dan demand-nya. Karena banyak orang misalkan contoh kalau misalnya dari sudut pandang ekonomi lagi ada mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan lalu itu lagi booming namanya cryptocurrency, Bitcoin, Ether, terus juga ada lagi namanya Binance. Kalau yang ini yang terus juga ada Dogecoin. Yang terkenal di iklan YouTube itu apa? Binomo ya? Binomo itu aplikasi buat trading buat Bitcoin. Trading itu juga bukan Bitcoin, itu bukan Bitcoin, itu beda lagi. Itu mungkin banyak yang bilang judi dan lain sebagainya, itu kontroversial ya. Nah, kita yang pasti-pasti aja nih. Misalnya contoh beberapa hari yang 3-4 bulan lagi yang belakang kita lihat itu ada namanya booming Bitcoin kan. Nah, awal mulai itu Bitcoin harganya cuma sekitar 500 ribu satu Bitcoin. Cuman setelah banyak yang orang tahu fungsi Bitcoin harganya bisa berlipat ganda, semuanya pada beli Bitcoin dan harga Bitcoin melonjak naik. Misalkan di bulan Mei. Tetapi kita udah banyak yang beli. Nah, akhirnya mereka yang punya dari awal tuh ngejual Bitcoinnya kan. Nah, akhirnya harganya turun lagi. Sama kayak emas. Jadi misalkan ketika harga saham, ketika contoh lagi yang lain, contoh kedua itu ketika harga saham, permainan saham. Misalkan 2020 pertama kali pandemi. Harga saham semuanya itu ya IHSG merah terus-terusan, semuanya anjlok. Nah, jadi orang yang investasi di saham mereka takut. Aduh, kalau misalnya saya simpan uang saya di saham, maka uang saya akan hilang, maka dijual. Maka uang yang sahamnya dijual, uang cashnya itu dimasukin ke emas, dibeli emas. Dan makanya di awal pandemi kemarin harga emas melonjak naik. Namun setelah kita mulai normal dan lain sebagainya, nah maka ketika semuanya udah mulai percaya lagi sama saham, mereka mulai berinvestasi lagi. Karena yang jelas kalau harga emas emang naik, cuman naiknya lambat. Pasti sama kayak harga tanah lah ya. Nah, kan mereka udah percaya lagi sama saham, udah mulai membaik, Bitcoin juga udah mulai membaik. Nah, mereka kembali lagi mencairkan uangnya kembali dan beli lagi saham. Jadi harga emas yang awalnya naik melonjak mulai turun perlahan lagi, ntar naik lagi. Terus seperti itu. Itu namanya hukum supply dan demand. Saya mulai tertarik. Mungkin saya pengen 2 degree nanti ya. Di Setia juga. Iya. Jadi banyak yang kita pelajari sebenarnya. Kalau di MPI ya belajar bagaimana manajemen aja sih. Evaluasi tapi itu penting. Itu penting karena kalau tidak ada tanpa manajemen yang baik, suatu organisasi akan bubar. Kalau tidak ada guru-guru atau jebolan MPI, saya mau sombong ini. Ya kan? Murid-murid di Indonesia mungkin akhlaknya turun. Boleh. Ada aja guru MPI sekarang akhlak kita juga masih turun gitu kan? Iya benar. Apalagi kalau nggak ada. Tapi kalau sombong-sombongan, kalau misalnya saya boleh berani sombong, kalau misalnya nggak ada sarjana ekonomi, semua orang jadi miskin. Kalau ekonomi bisa sama istri. Sama istri bisa diatur ya. Diatur, bahkan lebih pinter istri, nggak perlu belajar deh. Istri lebih jago lah ya. Lebih jago ngatur duit ya. Tapi emang antum udah ada istri? Ya bentar lagi, doain aja ya. Amin. Oke bro. Oke, ngomongin tadi nih berlian sama emas. Sebenarnya aneh jadi keinget 2 tahun yang lalu ada acara event gede yang itu ditangani oleh Anies Baswedan. Di Darun Najah. Darun Najah itu Perseka angkatan ke-43 tahun 2019. Nah, itu beliau itu juga mengucapkan salah satu falsafah yang berkaitan dengan berlian nih. Nah, ini cocok banget karena kenapa? Ini supply dan demand juga dan juga ini sangat cocok. Kenapa sih berlian itu berharga? Selain karena jumlahnya yang sedikit dan banyak yang menginginkan dan juga digunakan sebagai perhiasan. Juga bagaimana cara pembuatan berlian itu. Gitu nggak sih? Kalau bahan materi
berlian ini sama dengan bahan materi batu bara. Sama. Persis. Tapi Secara kimianya isi. Kalau misalnya kita misalkan cairkan batu Ya, pokoknya berlian cairan dan dua-duanya batu deh. bara, ya, sama lah. materi Ininya. isinya tuh apa namanya? Susunan Sama, atomnya sama bro. persis. Jadi nggak usah beli berlian, beli batu bara. Nah, tapi sebenarnya pertanyaan satu, kok bisa sih batu bara yang ceban bisa dapat banyak sama dengan berlian ini? Terus bedanya apa? Nah, jadi bedanya itu adalah proses pembuatannya. Nah, kalau batu bara kan batu dibakar misalkan. Iya nggak? Oke. Batu bara ya kan, buat jadi bahan bakar. Cuma sekitar selesai di situ kan. Mungkin kalau misalnya dibakar itu dipanasin cuma sekitar 1-2 hari selesai prosesnya, ya nggak? Nah, namanya berlian ini itu proses pembuatannya 1,5 juta tahun. Satu berlian. Jadi berlian yang ada di dunia. Ada Jadi di dunia. berlian tuh berasal dari mana sih? Heeh. Kenapa sama kayak batu bara, cuman berlian lebih berharga dan berlian juga buat teman-teman juga, berlian itu adalah materi terkuat di bumi. Nah, karena kenapa? Terkuat itu kalau di ini Misalkan kita megang besi sama berlian, diadu, besi yang patah. Berlian sama kaca, berlian menang. Berlian sama batu bata, berlian menang. kalau emas sama Berlian yang menang. Jadi bahkan ada orang bikin namanya bor pakai berlian, itu bor paling kuat di dunia. Jadi materi paling kuat di bumi adalah berlian. Nah, kenapa sih berlian itu sangat berharga dan sangat luar biasanya? Karena emang proses pembuatannya nggak sedikit, nggak sebentar. Cukup lama karena sampai ratusan tahun. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Jadi berlian itu kan berada di namanya lapisan mantel bumi. Itu sekitar 105 sampai 200 km di bawah permukaan bumi. Nah, itu mereka tepatnya di bawah daerah vulkanik. Iya. Nah, jadi gimana mereka bisa terbentuk? Pertama karena tekanan yang ada di bumi. Karena ditekan terus ditekan. Jadi kayak awalnya sebenarnya batu besar, misalnya sekitar 100-200 meter. Ditekan terus hingga hanya berbentuk 5 sampai 10 cm karena saking kuatnya tekanan dalam bumi. Jadi mahal gitu ya. Ditambah juga karena panas inti bumi yang sangat luar biasa. Iya. Jadi batunya keras dan kuat. Jadi pertama dari panas buminya, kedua karena tekanan buminya. Nah, ya. Nah, jadi Saya mulai paham. secara fisiologis Anies Baswedan mengatakan bahwasanya jadilah seperti berlian. Karena Prosesnya memang lama, ditekan, tapi jadi berharga. Oke. Gitu. Nah, itu harus kita jadi manusia harus seperti itu. Harus seperti Bertahan dengan tekanan, terus belajar dari proses. Emang namanya berproses menjadi yang lebih baik itu nggak bisa sehari 2 hari. Butuh bulanan, 1,5 bahkan juta. Tapi kita mati duluan kalau gitu. Nah, buat para pengrajin emas atau saya kalau misalnya pikir tadi buat berlian kan keras tuh ya. Buat para pengrajin apa itu namanya? Palu. Ya kan palu itu kalau misalnya ini hancur ya, ganti jadi berlian. Gak bakal hancur itu ya. Jadi gagangnya itu pakai berlian aja. Tapi sebelum dipakai lama buat ya? enggak, sebelum dipakai buat kerja udah hilang duluan palunya. Iya, diambil sama orang. Iya benar-benar. Oke bro, nih kita kan udah jauh kemana-mana nih. Nah, seperti judulnya nih pada podcast kita pada malam hari ini, yaitu podcast mahasiswa Dema dengan special edition pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK 2021 Darun Najah. Oke. Nah, bro, kan ente udah semester 7 nih, ya kan ceritanya lebih berpengalaman dah. Oh ya teman-teman ya, Bro Agan ini semester 7, ya ketua Dema dari setahun yang lalu. Nah, Anies sendiri masih semester 3 ya, sama mahasiswa di STY Administrasi Bisnis. Nah, Bro, sebenarnya Bro Agan PBAK itu dia apa, di mana, dan untuk apa sih sebenarnya diadakan kegiatan itu? PBAK. PBAK itu ya di tingkatan mahasiswa namanya PBAK. Kalau ini pernah SMP nggak? Oh, pernah dong. Nggak pernah. Pernah, cuman MTS. Oh. Iya, pesantren soalnya. Pesantren ya? Iya, pesantren. SMP nggak Kalau saya kan pernah tuh SMP. Namanya ospek. Oh, ospek. Ya kan? Nah, di situ benar-benar dikenalkan apa aja yang ada di kampus. Kalau bahasanya sih, kalau bisa dibilang pelonco ya. Pelonco. Tapi pelonco nggak diiniin. Ini diapain? Kan kalau bahasa pelonco itu takutnya berpikiran kan takut ada konotasinya negatif ya. Iya. Dipukulin sebenarnya nggak ada. Hanya saja dikenalkan bagaimana sekolahan itu, gitu kan. Jadi
dibuat kita itu pantas untuk menjadi mahasiswa. Ente harus bekerja ini seperti itu, seperti ini, seperti itu biar pantas jadi mahasiswa. Gitu kan? Nah, nanti kan lagi jadi panitia PBA kan nih. Oh iya. Nah, jadi saya sebagai kakak kelas Senior ya. senior minta itu anak-anak mahasiswa baru khususnya yang ada di Darunaja ini benar-benar digembleng Agar kan? siap menjadi Biar pendemo. Bukan pendemo. Demo itu perlu sob, Demo itu perlu. perlu. Nah, enggak mungkin kan teman-teman nih yang mahasiswa baru nih pada penasaran kan waktu mereka masih masih SMA, masih di pesantren misalkan. Kenapa sih mahasiswa sering banget turun demo, bikin ricuh aja, bikin macet aja. Sebenarnya kenapa sih mahasiswa itu turun demo? Kalau kita flashback sejarah ya kan, presiden siapa yang diturunkan oleh para mahasiswa? Soeharto. Nah, Iya. ya kan? Itu bentuk kecewa atau mungkin tidak, kan orang mahasiswa itu pikirannya udah kritis. Ya Harus kan? ya, harus ya. Harus kritis, harus sudah tahu prinsip berdikar dan lain sebagainya. Kalau sudah ada yang melenceng dan lain sebagainya, pasti dia akan kumpul mahasiswa. Justru yang membangun negara ini adalah para pemuda, para mahasiswa. Iya. Iya kan? Karena mahasiswa adalah tombak terdepan Buat negara. suara masyarakat. Suara masyarakat. Buat kalian ini kan, nanti ada kali bapaknya yang DPR ya kan. Buat bapak-bapak DPR, kita pantau kerjaan bapak ini. Berarti Ya kan? kalau ada DPR atau DPD yang nggak becus, sudah menjadi tugas kita sebagai mahasiswa untuk menyuarakan, mengingatkan dia apa sebenarnya wewenang dia, apa tugasnya dan kewajiban mereka gitu ya. Kita bayar SPP di sekolahan. Itu uangnya kemana? Ke para bapak-bapak DPR, mereka digaji oleh rakyat. Iya kan? Pajak ya. Pajak. Iya. Mobil kalian mobil apa? Galardo atau mobil apa yang paling keren ini? Mercedes kayaknya. Itu uang kita, ya kan? Uang ihsan kita yang potong ya. Nah, maka jangan sombong ini. Sebagai manusia jangan sombong ya kan, harus membantu begitu. Benar. Tapi begini, sebelum kita tadi kan PBAK. Sorry kita mundur lagi nih. Saya pribadi pertama kuliah waktu hari Senin itu pertama kuliah saya. Iya. Di Zoom lagi. Ada semester 7. Ada semester 7. Di semester lalunya juga kan pandemi juga. Iya. Nah, kebetulan saya juga kan guru di Darunajah. Nah, saya pribadi belum bisa memperbaharui niat di semester yang baru ini. Jadi masih terbawa rasa aduh capek, setelah mengajar capek, terus ada rapat capek lain sebagainya. Jadi belum ada pembaharuan niat. Nah, jadi kalau dari Sob Lucky, bagaimana caranya itu kalau pengen kuliah itu? Mungkin kayak motivasi apa sih yang membuat kita bisa semangat buat ikut kuliah ya nggak? Mungkin sebenarnya sederhana sih ya. Kayak semua itu kan kembali ke niat ya. Namal amalu biniyah. Nah, jadi teman-teman nih sebenarnya yang jelas satu nih, tanamkan dalam diri kalian apa sih sebenarnya yang kalian mau dalam hidup itu. Apakah mau jadi kaya? Itu kan secara jauhnya. Nah, sekarang buat masalah kemahasiswaan dan perkuliahan nih. Nah, kita tuh ngapain sih duduk di sini? Kita ngapain sih daftar di sini MPI? Kita nggak perlu di HK, kan itu pendaftaran dipaksa nggak? Enggak kan? Atas kemauan kita masing-masing kan? Nah, coba kembali lagi ingat nih, ketika semester 1 kemarin nih, Bro nih misalkan Bro Agan, masuk nih ke MPI. Nah, MPI itu mau jadi apa sih di situ? Menjadi kepala sekolah kah? Apa? Kan kita semua punya prospek masing-masing ya. Punya angan-angan apa yang harus kita tuju, goals kita masing-masing. Goals. Mungkin dalam artian kita harus paham dulu nih, apa sih yang kita mau dalam diri kita? Apa sih yang kita inginkan? Nah, yang kedua setelah itu mungkin coba jadikan itu sebagai pusher kita, sebagai batu loncatan. Sebenarnya gimana sih supaya hal ini terwujud? Nggak mungkin kan suatu impian mimpi kita terwujud ketika kita tertidur. Itu mimpi doang, nggak bakal terwujud mimpinya. Nah, mungkin dari situ hal kecil, mulai dari kita bangun lebih pagi, terus juga termasuk dalam perkuliahan. Jadi alasan kenapa sih aneh masuk ke jurusan ini, kenapa sih aneh masuk ke kampus ini, nah buat apa? Apakah hanya untuk daftar dan mengisi kekosongan? Kan enggak. Nah, nggak mungkin ya. Nah, dalam itu juga. Nah, mungkin banyak juga yang beralasan, elah online ini nggak bakal masuk juga di otak. Itu kan. Nah, mungkin itu karena kesadaran diri kita yang kurang memang.
Mungkin sebenarnya emang secara faktual dan secara lapangan memang ketika pembelajaran online Zoom meeting dan dibandingkan dengan pembelajaran kelas memang lebih efektif dan efisien itu di kelas karena mungkin tatap muka dengan dosen dan juga sosialisasi kita dengan teman-teman sekelas. Yang jelas kan. Cuman kita kembali lagi ke niat kita, apakah hanya dengan ini kita berhalangan untuk lebih dapat langkah maju? Bahkan zaman dulu aja yang belum ada internet, mereka bisa melangkah lebih baik, belajar ilmuwan-ilmuwan dan lain sebagainya. Booming ya bakal berkembang seperti ini kalau misalnya semua orangnya bermental online yang cuman ya udah sih doang. Mungkin dari itu sih. Pertama niat yang jelas. Yang kedua mentalitas kita sebagai mahasiswa itu bakal diuji. Kita mahasiswa jangan kita turun pas demo doang nih, pas rame, pas bakar-bakar ban nih. Iya. Itu baru turun. Nah, ini juga dari hal kecil juga dilihat. Seberapa kritisnya kita berpikir, seberapa kritisnya kita peduli dengan lingkungan kita, dan seberapa hebatnya kita dalam manajemen waktu. Nah, dan seberapa hebatnya kita dalam melaksanakan apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan. Iya. Dan yang terakhir nih, itu yang tadi katakan manajemen waktu sih. Manajemen waktu ya. Paling penting itu manajemen waktu. Betul. Karena yang pertama kita udah niatnya udah benar nih. Yang kedua mentalitas kita udah terbentuk. Iya. Ketiga ketika kita salah atau tidak atau misalkan kita berantakan dalam manajemen waktu, semuanya nggak bakalan terjadi. Misalkan contoh nih Bro Agan kan sibuk banget nih ya. Udah misalkan di pondok juga banyak tugas, terus juga di pendidikan juga di akademik, di pondoknya juga jadi ngajar juga, ditambah juga ada kebijakan wali kelas, ditambah juga Bro Agan ini juga termasuk dalam panitia penerimaan santri baru di pondok. Jadi di pondok sendiri udah banyak nih kebagi tugasnya kan. Ditambah lagi sebagai mahasiswa punya kewajiban tanggung jawab sebagai ketua Dema nih. Karena kalau dibilang Bro Agan nih salah satu orang paling keren dan terfavorit sih. Oh gitu. Buat Ani pribadi ya. sebagai contoh uswah ya bagi kita semua. Karena bahkan dengan kesibukan yang ada tetap bisa membagi waktu. Bahkan hadir di podcast ini adalah hal yang luar biasa bagi Ani. Gimana atau bisa manajemen waktu? Sebenarnya kita udah terbiasa. Yang penting kita lebih rapi aja. Mungkin mulai tulis, mulai kita planning, mungkin kita bantu dengan aplikasi smartphone, gadget yang ada. Nah kita mulai susun nih kira-kira hari ini kita mau ngapain, apa target kita. Yang jelas jangan sampai menit, detik, dan jam-jam kita terisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu sih 3 itu yang paling dipegang sebagai mahasiswa. Tadi saya mendengarkan saudara Lucky ini panjang, saya jadi ingat saya dulu waktu jadi mahasiswa baru mencatat atau mencari bagaimana menjadi mahasiswa itu, baik itu mahasiswa baru, khususnya ini buat mahasiswa baru. Iya benar. Ada yang saya tulis waktu dulu, ada 5 poin utama untuk menjadi mahasiswa. Rukun iman yang wajib, rukun mahasiswa, bukan rukun Islam ya. Yang pertama itu tadi betul, manajemen waktu. Iya kan? Jangan jadi alasan kalian itu sibuk. Iya kan? Kita ini sibuk. Tapi tadi goalsnya adalah kita harus jadi MPI, mau jadi apa ini? Jangan mimpi kita diatur oleh kesibukan kita, tapi kesibukan kita harus mengatur mimpi kita. Jadi mimpi kita tuh yang membuat kita sibuk, membuat kita produktif, bukan sibuk sih, produktif lebih tepatnya, bukan sibuk, produktif. Jadi manajemen waktu. Jadi tidak ada orang yang tidak ada waktu untuk menyempatkan ini. Hanya kita saja harus memprioritaskan. Ditambahkan kita kalau mahasiswa itu terutama teman-teman di kampus kental dengan organisasi. Jadi jangan datang belajar catat balik. Itu justru kalau bisa saya katakan, ya kan? Pendidikan di kemahasiswaan ini adalah yang terbesar di organisasinya. Berarti yang nggak masuk organisasi orang-orang cemen dong. Orang-orang cemen, orang-orang kalau bisa saya katakan numpang sarjana lah. Oh, numpang sarjana. Ya. Karena kenapa? Nanti di dunia luar, di luar pendidikan itu nanti diperlukan namanya cara berkomunikasi yang baik, sosialisasi yang baik. Bagaimana memanage orang, ya kan? Kalau ada konflik kita harus bersikap seperti termasuk dalam dunia kerja ya. Kalau dunia kerja seperti malah lebih dibutuhkan. Yang paling dilihat itu bukan lembar sarjana ya, tapi pengalaman hidupnya. Ya kan? Maka buat kita semua, buat kalian yang mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, ya kan? Harus mulai aktif mengikuti UKM yang ada. Organisasi yang ada. Nanti akan banyak sekali ilmu pengalaman yang didapatkan. Begitu kan? Karena ilmu menjadi sekretaris, bendahara, ketua
tidak ada di mata kuliah STI atau STAIDA. Mungkin bisa dibilang kesannya itu hidden curriculum. Nah, hidden curriculum. Hidden curriculum yang mana kurikulum yang tersembunyi. Itu Emang tidak adalah tertulis, ilmu kehidupan. tidak tertera dalam kurikulum yang tertulis, cuman hadir dalam kegiatan kita sehari-hari. Tidak ada teorinya, kita langsung praktek, itu lebih bagus. Ya kan? 100% praktek Iya. ya. Oke, yang kedua Kak. Yang kedua, nah, ketika nanti kita kuliah, ya kan, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang pendiam dan sebagainya, harus belajar aktif. Ya, ini belajar aktif. Jadi udah mulai kritis, aktif bertanya, aktif di keorganisasian, dan juga harus berani mandiri. Mandiri itu gimana Kak? Mandiri itu ya dia bisa menyelesaikan semua masalah dengan sendiri, ya kan? Lebih mendewasakan diri ya. Iya, walaupun kita hidup ini membutuhkan orang, tapi tetap harus bisa mandiri, Menangani masalah secara secara dewasa sendiri. Itu yang susah memang, ya kan? Terus yang ketiga, komunikatif, ya. Jadi mahasiswa itu jangan hanya diam mendengarkan dosen, kita harus kritisi dosen. Ya kan, dosen menerangkan teori ABCD, kita harus kritisi. Kenapa teori bisa terjadi seperti ini? Soalnya contoh tadi supply dan demand ya. Supply and Asalnya demand. dari mana, siapa yang mencetuskan, Iya. perkara-perkara apa aja contohnya, terus apa negatif dan positifnya gitu Betul, kali ya. betul. Harus komunikatif, harus belajar berkomunikasi yang baik dengan dosen A, B, C, D, dengan teman Iya. A, B, C, D. Apalagi Apalagi salah ketika satu itu bentuk ya, hal yang membedakan apa sih sekolah di kampus, sekolah tinggi dengan sekolah SMA, SMP, dan Betul. SD. kita Karena di SMP, SMA cuma ngedengerin doang. Buku Pak cetak, garis bawahi, garis bawahi. kita harus lebih aktif dari dosen. Ya kan, harus Iya, lebih kritis. Kalau bisa, kalau bahasa kasarnya, kita harus menggurui dosen. Tapi jangan. Mungkin bahasanya ilmu yang didapat itu ketika sekolah dasar, SMP menengah dan juga sekolah atas itu didapat dari buku dan dari guru. Tetapi ketika mahasiswa di kampus sekolah tinggi didapat dari diskusi. Diskusi itu, komunikasi ketika kita presentasi, apalagi kita harus bisa menyampaikan komunikasi dengan baik, ya kan? Terus harus pintar-pintar berkolaborasi. Maksudnya di sini apa? Ada beberapa teman kita yang dia nggak bisa bertemanan dengan orang yang banyak. Introvert. Dalam kuliahan nanti akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda-beda. Apalagi dengan ketika presentasi. Kita harus pintar berkolaborasi. Ketika kita mungkin bagi pekerjaan. Terutama karena setiap atau manusia diskusi, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu harus benar-benar kita ubah. Gitu kan. Terus yang terakhir adalah harus bisa public speaking. Ngomong, betul. Ini sangat penting buat mahasiswa-mahasiswa. Ya, buat mahasiswa baru belajar dari sekarang ngomong di depan khalayak yang banyak, ya kan? Apalagi yang mahasiswa sambil jadi guru dan lain sebagainya, harus pintar public speaking. Karena jarang sekali. Dia punya pengetahuan yang banyak, tapi ya kan, dia tidak bisa menyampaikan dengan baik. Maka perlunya ilmu public speaking. Benar. Kita punya apa yang kita miliki, cuman ketika tidak disebarkan, tidak diamalkan percuma. Betul. Al amalu bila amalin kasajari bila samahin. Ilmu itu adalah diamalkan, bukan dihafal. Iya, dan apalagi disimpan diam-diam. Apalagi disimpan diam-diam. Oke, bro. Oke. Gitu kan. Benar banget. Jadi mungkin tadi penjelasan Rukun dari mahasiswa. Lucky, ya, ini membuat motivasi baru saya, niat baru saya untuk kuliah di tahun ini. Bagaimana caranya biar semangat lagi. Iya, benar. Yang tadi poin yang paling besar ada tadi manajemen waktu. Iya, manajemen. Mau bagaimana caranya kita sibuk di pondok, kita mungkin sibuk ada yang bekerja. Buat mahasiswa-mahasiswa yang sambil bekerja, saya acungkan jempol. Parah. 5 Iya kan? jempol. Kalau ada 5 jempol. jempol. Ya kan? Karena kenapa? Udah tidak ada alasan kita kerja, tapi satu, pendidikan juga penting. Utama sekali. Ya, buat teman-teman yang dia sibuk mungkin di pondok dan sebagainya, tetap kita punya perkuliahan. Itu harus kita aktif. Ya kan? Biar kenapa?
Di samping kita mengajar, kita juga belajar. Karena kita misalkan kita di pagi hari khidmah untuk pondok, di sore khidmah untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita sebenarnya. Khidmah untuk masyarakat atau untuk siapapun, khidmah untuk orang tua, artinya kan dia bekerja. Iya benar. Ya kan? Tetap jangan lupakan khidmah untuk diri sendiri, untuk masa depan kita terutama. Betul. Karena siapa lagi yang megang masa depan kita kalau bukan kita sendiri. Bukan kita sendiri. Kita tinggal menunggu 5-10 tahun aja. Setiap masa ada tokohnya dan setiap tokoh ada masanya. Tunggu ini jadi menteri keuangan. Aduh, nanggung bro. Oh, nanggung ya. Aneh sih pengen jadi presiden langsung. Oke. Iya. Tapi dengarnya bro Agam mau jadi presiden Amerika. Wah, iya. Saya berteman dengan siapa yang kemarin viral itu, Aldi Taher. Oh, bukan Coki Pardede. Bukan. Coki Pardede dong. Yang ada-ada aja itu ya. Iya. Aduh, udah jangan dibahas di podcast ini. Nanti kita buat podcast khusus mencerita tentang artis-artis idola Menyeleneh, yang nyeleneh, gitu kan. Ya. Nanti kita akan bahas. Tadi kita ngomongin tentang niat kita yang baru di tahun yang baru ini, ya kan, di semester yang baru. Ya. Pastinya ini berkaitan dengan mahasiswa baru, yang mana saudara Lucky, Sob Lucky ini sebagai panitia PBAK, ya kan? PBAK itu sendiri apa ya? Tadi kita PBAK ialah pengenalan budaya, akademik dan kemahasiswaan. Ini pantes penerus saya ini. Saya kemarin juga panitia PBAK, ya kan. Saya mau ngetes aja. Oh, berarti bukan lupa ya, emang ngetes doang, emang ngetes. Terus selanjutnya, ini saya masih bertanggung jawab terhadap PBAK tahun ini. Saya akan melihat, ya kan. Yang kedua adalah apa yang baru di PBAK tahun ini. Sebenarnya gimana Kak? Sebenarnya gimana bro ya? Jadi kan bisa dibilang mungkin PBAK tahun ini salah satunya saya juga mungkin yang sebagai panitia ya. Jelas. Nah, masalahnya satu, kalau misalnya kita kasih sekarang spoiler dong buat teman-teman yang lain. Iya, emang sengaja dinantikan dan ditunggu aja nanti. Pokoknya teman-teman pasti bakal merasakan suatu antusiasme yang sangat tinggi. Kayaknya ditunggu aja. Pasti bakal seru banget dan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau saya tanya sedikit tentang saya kan tahu lah bagaimana alur cerita PBAK dan sebagainya. Saya ingin tanya sedikit. Nama-nama kelompok di PBAK tahun ini apa aja? Mungkin yang itu aja dulu ya. Di kelompoknya itu sekarang ada 7 kelompok. 7 kelompok. Nah, itu sebenarnya ada sedikit kontroversi di dalamnya. Jadi ini salah satu rahasia terbesar kepanitiaan PBAK. Jadi ada namanya rapat internal dan eksternal kan yang jelas. Nah, jadi ini yang jelas itu kelompok ini khusus untuk mahasiswa yang ada di pondok. Nah, ini mungkin sedikit dimiriskan. Ya mungkin ya. Karena ya pandemi, menyesuaikan pandemi. Ya, kita nggak bisa disayangkan banget ini. Karena kami dari panitia juga mengharapkan untuk seluruh mahasiswa baru untuk hadir, tetapi sekali lagi tidak dapat turun izinnya dari pondok juga dari kampus. Jadi pihak kampus hanya menyarankan dan pihak pondok. Tapi yang luar pondok ini dia ikut antusiasnya ikut PBAK. Ikut. Dia mereka secara daring. Secara daring. Nonton apa ada tugasnya itu ada tugas. Iya, bagus. Jadi kita nggak meninggalkan mereka secara keseluruhan. Apa aja tuh tugas? Mungkin yang pertama mereka wajib ikut orientasi dan segala macam. Orientasi terus kan juga, kemarin udah. Ya udah, mungkin terus mereka juga di Instagram itu mereka memberikan kira-kira apa sih yang mereka inginkan di ini di manajemen atau jurusan yang mereka ambil di kampus masing-masing. Terus berikutnya mereka tunjukkan, mereka show off bakat mereka masing-masing. Ada antar yang jago ngitung, mungkin ada antar yang jago olahraga. Iya, mereka bakat mereka sendiri-sendiri ya. Mereka tuh bisa apa sih? What's make them gitu? Apa buat mereka sebagai mereka gitu. Jadi mereka memberikan apa? Ini loh aneh, ini loh saya, ini loh gua gitu. Jadi kita bagus itu ya. Karena kita ambil dari tema kita sendiri, itu tema PBAK tahun ini, Let's Play Explore the Great Us. Let's Play Explore the Great Us. Apa artinya? Let's Play kan marilah kita bersama bermain. Jadi kita PBAK ini kita bermain-main tapi explore. Iya, explore the great us. Kita explore itu dari kata mungkin kalau misalnya kita ke hutan nih, kita menelusuri, explore. Ya dolar ada explorer ya. Kita explore the great us, the great kehebatan, keagungan us diri kita masing-masing. Jadi kita menarik setiap kehebatan sama bakat dari diri kita masing-masing. Jadi kayak masih banyak banget nih dengan bermain. Iya, jadi dengan bermain kita mengenal diri kita sendiri. Iya, jadi kayak
kita masih banyak banget pemuda-pemuda, milenialis dan teman-teman nih yang mungkin sangat sama kita juga sama Bro Agan yang masih bingung nih. Hobi mereka Yang tuh belum apa? Iya. mendapatkan identitas dia. Masih bingung nih. Aneh tuh gimana sih orangnya? Apa Gua sih? tuh harus jadi apa sih? Apakah seorang yang public speaking-nya hebat jadi ketua Betul, atau betul, mungkin betul. yang perhitungannya kuat, detail sebagai bendahara dan lain sebagainya. Jadi PBAK ini ingin menarik seluruh bakat mahasiswa STAI dan STIA Darun Najah. Oh, berarti poinnya adalah PBAK itu adalah mencari bakat-bakat setiap masing-masing mahasiswa baru. Iya. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa baru ini harus serius nanti ikut PBAK-nya. Yang serius maka dia akan menemukan jati diri bakatnya. dia. Masya Allah. Jelas Bagus harus ini. aktif, komunikatif dan persuasif. Oke. Bagus. Nah, terus ngomongin PBAK juga ya. Mungkin ada pesan untuk mahasiswa baru kepada teman-teman yang sedang nonton ini. Untuk kegiatan PBAK Untuk nih. kegiatan PBAK atau kuis atau apa, ada hadiah. Oh iya nih, pas banget buat teman-teman. Nah. Ya, kita dari panitia PBAK, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Untuk malam ini untuk hadir kalian bakal dapat kejutan dan juga hadiah giveaway sih enggak, karena kita akan ngisi dengan kuis. Kuis. Ya, jadi malam ini akan ada sekitar 2-3 kuis. Nah, bagi siapa teman-teman yang bisa tahu dan tahu jawabannya, silakan langsung komen di video di bawah ini ya. Oke. Nanti gini aja, Bro Lucky. Gimana? Kita nanti buat pertanyaannya di IG Di Instagram yang cepat menjawab atau yang tepat dan cepat menjawab. yang reply pertama berarti Reply ya. pertama dan jawabannya tepat, kita akan kasih hadiah. Iya, hadiahnya apa? Gitu. Hadiahnya apa? Spesial Yang pastinya. penting itu bisa buat umroh. Bisa. Iya. Hadiahnya mendoakan umroh. Kita doakan. Iya, Itu benar, bisa benar. juga. Oke. Berarti buat mahasiswa baru itu nanti ingat ini akan ada kuis besar. Maka follow IG yang ada, ya kan? Ada PBAK, ada IG. Ini mungkin bisa follow IG Dema Darun Najah STIA. STIA Darun Najah. Dan DBS Darun Najah Business School, DBS Grafi. DBS Grafi. Dan juga follow IG Darun Najah Staida Darun Najah Jakarta dan juga Staida Grafi. Dan kita jangan lupa di follow. Maka jangan sampai terlewat kuis yang ada. Jangan juga kalian paling ini hadiahnya pulpen Staida ya. Enggak, nanti akan banyak hadiahnya lagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah datang di studio yang baru ini. Ya kan? Ini sangat indah studionya. Maka jangan lupakan lagi konten-konten kita selanjutnya. Ada apa aja konten selanjutnya? Maka jangan kemana-mana dan harus kalian selalu saksikan acara kita POMED, yaitu Podcast Mahasiswa Dema Darun Najah. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Salam mahasiswa. Salam hidup mahasiswa.